Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Mazmur 68 ayat yang kelima. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mujizat pun dilakukannya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak membiarkan umatnya menderita. Dia memperhatikan semua kebutuhan kita, dan dalam kesendirian kita, Dia ada, memberikan perlindungan dan penghiburan. Di dalam Dia, ketika kita percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dan bertumbuh di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami percaya pandangan-Mu tak pernah luput terhadap hidup kami umat-Mu. Engkau tahu semua keberadaan kami dan mengerti seluruh pergumulan kami. Sebab kami ini buatan tangan-Mu dan anugerah-Mu lah yang menghidupkan. Dalam ibadah ini, penuhilah hati kami dengan kasih dan urapan-Mu. Disukakanlah kiranya Engkau dengan puji dan sembah yang kami naikkan, dan berfirmanlah lewat hamba-Mu yang Kau urapi, agar firman itu menjadi rema, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom bagi saudara-saudara terkasih. Mari kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Taklukkan badai yang bergelora.
Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Sebab bagimu segala pujian kami Tuhan. Sebab bagimu segala hormat kami. Haleluya. Yesus. Yesus yang kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu kebaikan Tuhan yang kita terima tidak boleh berhenti sampai ke kita saja atau sampai hari ini saja, namun kita juga harus menjadi saluran atau menjadi berkat atau menjadi terang bagi orang lain yang khususnya memerlukan terang ini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita membuka dan membaca kitab lebih lanjut, pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa sejenak. Mari kita tundukkan kepala. Bapa surgawi, Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maupun hamba-Mu sendiri sampaikan, maupun yang mendengarkan jemaat-Mu terkasih, biarlah mendapat berkat berlimpah, pengertian yang terbaik, dan pemahaman yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Sebagaimana perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya waktu khotbah di bukit, ada berapa hal yang kita bisa pelajari dari perikop yang kita sebentar baca. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di ayat 15-nya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang khususnya belum melihat terang, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, perintah atau pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua, khususnya kepada murid-muridnya. Kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia.
saya merenungkan bahwa ada satu kepercayaan besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Memang kita tidak bisa menurut intelektual atau kepandaian kita mengukur hal yang mungkin sebagaimana Petrus dengan kawan-kawan merasa minder karena mereka adalah nelayan yang tidak berpendidikan tinggi dan mereka mendapat pernyataan Tuhan Yesus langsung sendiri. Sebagaimana kita juga bahwa kita dipercayakan bahwa kita semua yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang dunia yang bukan hanya masalah kecil ataupun lingkup kecil saja. Jadi saudara Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita khususnya yang sudah menerima percaya kepada Tuhan untuk terjadi stagnansi atau tidak bergerak sama sekali. Seringkali kita merasa minder bahwa itu bukan bagian kita, jadi kita tidak bergerak, bahkan kita seolah-olah bahwa terang dunia ini hanya urusan rohaniawan atau pendeta, ataupun DPJ, ataupun full timer. Inilah yang seringkali pola pikir yang menurut saya kurang tepat atau pemahaman atau pemikiran yang kurang tepat. Kedua, tidak ada alasan bagi kita untuk apatis, artinya acuh, tidak mau tahu bahwa terang dunia ini itu urusan yang sebagaimana tadi saya katakan, urusan rohaniawan. Jadi tidak perlu saya menjadi terang bagi dunia ini. Kalau saya sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu urusan gereja, itu urusan rohaniawan pendeta. Jadi saya tidak mau tahu karena saya sudah setiap minggu mengirimkan persembahan ataupun setiap minggu saya sudah ikut ibadah online. Ini yang menurut saya adalah pemahaman, pemikiran yang kurang tepat. Dan bahkan kita sering bahwa sudah menerima Yesus, kita biasa-biasa saja atau dalam skala lingkup kecil saja. Kita ini adalah terang yang untuk diri sendiri yang seharusnya tidak perlu menerangi dunia yang penuh kegelapan. Inilah yang maksud saya hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus untuk sungguh memahami apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Dan bukan terang hanya di lingkungan kita saja, bukan terang hanya di kota kita saja, mungkin terang yang bukan hanya di gereja kita saja. Seringkali ada satu pemahaman kalau sudah bergereja atau beribadah, berkomunitas di dalam gereja, kita tidak perlu lagi menerangi dunia yang penuh kegelapan, itu urusan Tuhan, yang seolah-olah pemahaman inilah yang saya pikir harus kita dobrak bahwa kalau Tuhan pasti maha sanggup. Tuhan memberi kita kesempatan, peluang untuk menerangi dunia ini yang penuh kegelapan. Artinya Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar ini bagi gerejanya, bagi kita khususnya jemaatnya yang sudah menerima Dia, yaitu sumber terang yang namanya Yesus. Jadi terang ini bukan menyinari terang yang lain. Seringkali saya tidak katakan gereja apa namanya, pernah waktu dia tawarkan kepada saya untuk menghadiri ibadah atau KKR yang diadakan gereja mereka yang dipimpin, dikobai oleh ketua sinodenya. Sampai setiap hari mereka kirim brosur WhatsApp ke handphone saya tidak tahu dari mana mereka tahu nomor handphone saya. Bahkan mereka mengontak langsung bel sampai saya satu hari saya beritahu yang mengontak saya secara langsung, saya katakan begini, Ibu, kalau Ibu mengizinkan saya hadir di KKR gereja Ibu, tapi ada syaratnya, saya bilang. Syaratnya
Ibu dengan seluruh jemaatnya, dengan ketua sinode juga menghadiri ibadah yang kita adakan, gereja kita yang adakan. Sejak hari itu, Ibu itu tidak membel saya lagi dan tidak meng-WhatsApp lagi dan tidak mengirim brosur lagi. Jadi maksud saya terang inilah yang harus diletakkan pada tempatnya. Yang kedua yang saya mau katakan ada beberapa hal. Pertama tadi kamu adalah terang dunia. Kedua, terang ini tidak boleh ditutupi atau jangan disembunyikan. Dikatakan di ayat 15 atau ayat 14b, kota yang terletak di atas gunung tidak bisa tersembunyi. Artinya kita menyalakan pelita itu seharusnya tidak taruh di bawah gantang. Artinya kita menyalakan pelita, fungsinya pasti kita ingin pelita itu menerangi apa yang ada pada tempatnya. Jadi kalau kita menyalakan pelita tapi kita tutupi atau kita remang-remangi, menurut saudara Bapak Ibu berarti terang itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah yang saya katakan bahwa seharusnya terang berfungsi di tempat kegelapan, supaya terang yang harus senantiasa bercahaya di tempat kegelapan, dan di tempat kegelapan tidak ada lagi yang dikatakan namanya gelap. Inilah yang seharusnya bagi gereja, bagi jemaat untuk mengerti, memahami apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, khususnya gerejanya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, terang itu juga harus menghasilkan sebagaimana dikatakan di Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi fungsi dari terang itu harus dimaksimalkan, harus dilakukan, digenapi supaya menghasilkan perbuatan baik. Saya mau jelaskan bahwa di Mazmur 18 ayat 29, Mazmur 18 ayat 29 kita buka sejenak. Mazmur 18 ayat 29 berkata, karena engkaulah, yaitu Tuhan Yesus, yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Artinya terang yang kita dapat itu harus sumbernya harus dari Tuhan Yesus. Kenapa saya harus nyatakan hal ini? Kita baca perbandingan di 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan bahwa iblis pun, satu pribadi yang namanya iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau yang terangnya bukan dari Tuhan Yesus, itu namanya cilaka atau berabe. Jadi hari ini saya mau tegaskan, terang yang daripada Yesus ada dua hal, pasti menghasilkan perbuatan baik. Kedua, pasti memuliakan Bapa di surga. Jadi perbuatan baik yang kita buat membuat orang lain memuliakan Bapa yang di surga. Jadi untuk terang inilah yang kita perlu penjelasan, perlu pemahaman yang benar supaya saudara Bapak Ibu yang terkasih tidak mengalami yang kita namanya bahasa tegasnya kesesatan ataupun salah pengertian atau salah pemahaman. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghindari kesalahpahaman atau kesesatan, maka kita perlu tuntunan, perlu pimpinan, perlu arahan. Pertama, Roh Kudus. Kita tahu di firman Tuhan yang kita belajar di tanggal kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus yang dalam bulan Mei, Roh Kudus dikatakan di Yohanes 14 ayat 26 bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran atau roh penghibur atau roh yang mau menolong, penolong kita, Parakletos, yang mau menolong kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita
Bahkan dikatakan Roh Kudus jugalah yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita punya Roh Kudus yang memberitahu kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan Yesus yang sudah beri kepada kita, yang sudah perintahkan kepada kita, khususnya di Matius 5 ayat 14 sampai 16, kita tidak perlu khawatir ataupun takut akan kesalahpahaman atau ketidakmengertian atau kesesatan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghindari kesalahpahaman maka kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kedua, kita perlu tuntunan firman Allah yang melalui Roh Kudus yang tadi mengajar kita, mengingatkan kita, yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Allah yang kita tahu melalui kitab suci yang namanya Alkitab. Yang kita sudah diberi pegangan, bahkan kita sudah diberi melengkapi untuk kita dapat melakukan perbuatan baik. Mari kita baca sejenak di 2 Timotius 3 ayat 17. Dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayat 17, dengan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Artinya kitab suci memperlengkapi kita yang kepunyaan Allah, memperlengkapi kita yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus untuk setiap perbuatan baik. Jadi terang kita bercahaya, kita perlu firman Allah yang melalui Alkitab. Yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dia kerjakan atau perbuat berhasil. Jadi artinya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi saya mau tekankan di hari ini, khususnya minggu ini yang indah luar biasa bagi para Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus maupun Image Audisius, bahwa selama ini ada beberapa pemahaman, pemikiran, pandangan yang kurang tepat. Yang bukan saya katakan untuk gereja lain, tetapi untuk jemaat kita yang terkasih juga. Alkitab seringkali tidak pernah disentuh. Kitab suci seringkali tidak pernah dibaca, apalagi direnungkan. Karena ada pemikiran bahwa pembacaan yang dikatakan Alkitab itu hanya urusan rohaniawan atau pendeta ataupun full timer. Inilah yang maksud saya, ada pandangan yang kurang tepat, ada pemahaman yang kurang tepat atau keliru yang perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali juga Alkitab juga dibuka, dibaca ketika kita mengalami masalah. Dan seperti Bapak Ibu masih teringat waktu kita di masa sekolah, waktu masa mengalami ujian, saudara Bapak Ibu, biasanya di dalam satu semester itu, saya percaya waktu di hari ujian, sebelum hari ujian, sebelum H-1, sebelum hari ujian, itu biasanya membaca buku teks pelajaran. Inilah yang sering terjadi pada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebagian, memang iya sebagian. Tetapi inilah yang maksud saya, ada pemahaman keliru bahwa kalau membaca waktu lagi ujian atau mengalami masalah, itu tidak akan membantu sama sekali. Saudara Bapak Ibu, kadang-kadang pembacaan Alkitab atau perenungan firman Tuhan, kadang-kadang kita baca ayat yang sesuka kita. Jika ada ayat yang kita sukai, yang kita yakini bahwa ayat ini membawa berkat, kita seringkali berulang-ulang membacanya. Tetapi ada ayat yang tidak memberkati atau ayat yang kita tidak suka, kadang-kadang kita tidak baca sama sekali. Atau Alkitab kita baca seperti membaca koran, yang seringkali kita baca koran, kita hanya baca yang headline news, yang garis besar, huruf-huruf besar, yang breaking news, tetapi kita tidak membaca isinya ataupun mendetail sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Inilah yang seringkali
saya mau nyatakan bahwa bagi jemaat terkasih ini tidak boleh terjadi ataupun terulang kembali. Seringkali juga kita membaca Alkitab untuk membenarkan pendapat sendiri. Seharusnya pemahaman pembacaan Alkitab tidak mengenai hal ini. Jadi sangat wajar kita mendengar jadi bahwa pembacaan Alkitab tidak lagi terasa hidup, namun membosankan, tidak relevan, dan penuh dengan mungkin rutinitas ataupun kewajiban. Jadi Alkitab tidak lagi menjadi tempat keakraban kita dengan Allah. Inilah yang maksud saya hari ini saya tekankan bahwa untuk tidak terjadi pemahaman keliru atau salah pengertian akan maksud dari firman Allah, kita perlu pertama tuntunan Roh Kudus, kedua firman Allah melalui kitab suci. Jadi pembacaan kitab suci tidaklah harus sebagai yang tadi saya katakan sebagai formalitas atau seperti baca koran ataupun waktu genting memerlukan. Inilah adalah hal yang kurang tepat. Bahkan kadang-kadang tidak baca bahwa seolah-olah itu adalah tanggung jawab pendeta ataupun tanggung jawab rohaniawan. Inilah hal-hal yang kurang tepat, hal-hal yang menurut saya keliru. Seharusnya pembacaan Alkitab haruslah bertujuan membuat hati jiwa hidup kita diresapi oleh firman Tuhan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, yang kita baca satu ayat yang di kitab Mazmur 119-105 yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu harus menghidupi jiwa roh kita. Jadi firman itu harus menghidupi bahkan menjadi terang bagi jalan, bagi kaki kita. Jadi firman itu menjadi tuntunan bagi kita. Jadi saudara Bapak Ibu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang karena kita sudah mengalami peresapan, penyerapan firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita bisa menjadi terang dunia. Dan terang itu bercahaya di depan orang dan supaya mereka melihat perbuatan baik kita karena firman Tuhan dan melalui Roh Kudus ada pada kita, bersama kita, maka yang khususnya orang yang belum ada Roh Kudus, belum ada firman Tuhan, melihat perbuatan kita, melihat kehidupan kita sehari-hari, mereka bisa datang memuliakan Bapa di surga. Bahkan mereka menjadi ingin tahu kehidupan kita, kenapa terjadi hal yang luar biasa. Mereka bahkan ingin mencari kenapa kita bisa bercahaya, bisa menjadi terang dunia. Mereka ingin tahu dan maka mereka akan mendekatkan kepada diri mereka kepada kita. Inilah yang maksud saya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana Yesus perintahkan bahwa kita semua adalah terang dunia dan kita bukan hanya terang biasa-biasa dan terang dunia ini bercahaya di depan orang, di depan semua orang, dan mereka yang khususnya belum percaya ataupun belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat bisa melihat perbuatan terang kita, perbuatan baik kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di dalam proses pertumbuhan dalam kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, yang khususnya Roh Kudus dan firman Allah, ini harus mengalami hari demi hari. Jadi tidak bisa seketika kita langsung satu hari baca firman Tuhan, satu buku Alkitab, terus besoknya kita sudah menjadi terang dunia. Kita coba baca di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sejenak kita baca sebentar 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, pertama mengajar.
untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita tahu, oh kita tidak boleh sombong, harus rendah hati. Semakin hari kita baca, oh kita tidak boleh pahit ataupun dendam, kita harus mengampuni dan mengasihi. Jadi bahkan memperbaiki kelakuan kita. Kesalahan kita di mana kita tahu, semakin kita baca, semakin kita intim dengan firman Tuhan melalui Roh Kudus yang mengajar, menopang kita, memimpin kita. Jadi kita semakin hari semakin diperbaharui, bahkan kelakuan kita, perbuatan kita akan sama seperti Kristus. Dan bahkan kita juga diberi kesempatan mendidik orang yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa menjadi berkat, menjadi terang saluran bagi orang lain untuk datang kepada Yesus. Jadi proses di dalam kebaikan Tuhan yang kita sudah terima tidak boleh berhenti sampai kita saja. Tidak boleh berhenti sampai hari ini saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit, untuk sungguh memahami bahwa kita semua sudah dilayakkan menjadi terang dunia. Bukan terang biasa-biasa, bukan terang kampung, bukan terang desa, ataupun terang lingkungan, tapi dipercayakan terang dunia yang luar biasa. Yang menurut saya yang sangat luar biasa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya nyatakan bahwa kamu dan saya sudah dipercayakan oleh Tuhan pencipta seluruh semesta alam untuk menjadi terang dunia. Dengan satu maksud, biar terang ini memberkati banyak orang dan biar terang ini membawa orang lain memuliakan Bapa di surga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama ini engkau mempunyai pemahaman, pola pikir bahwa kamu tidak layak, kamu biasa-biasa saja. Hari ini saya mau berdoa, biarlah hari ini engkau memahami bahwa engkau tidak biasa-biasa, engkau dilayakkan, engkau adalah terang dunia. Mari kita berdoa sebelum saya tutup doa berkat, sebelum kita nyanyikan satu lagu, saya doakan sejenak. Mari saudara Bapak Ibu, terimalah kebenaran firman Tuhan yang kau sudah dengar hari ini. Saya mau nyatakan di dalam nama Yesus engkau layak menjadi terang dunia. Engkau dilayakkan menjadi terang dunia. Engkau dilayakkan bukan karena kepandaianmu, bukan karena intelektualmu. Engkau layak karena Yesus sudah melayakkan engkau. Engkau layak karena darah Yesus sudah melayakkan engkau dan engkau layak menjadi terang dunia. Biarlah hari ini terang yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang membuat engkau terang tidak boleh ditutupi lagi, tidak boleh disembunyikan lagi. Mulai hari ini, biar terang ini bercahaya di depan banyak orang. Biar banyak orang melihat perbuatan baikmu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami naikkan pujian sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku
Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya tutup doa berkat, saya tekankan lagi satu pengumuman yang penting bahwa minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi jangan lupa sediakan roti dan anggur. Jika tidak ada boleh ambil di sekretariat, tertera jamnya yaitu jam 11 sampai jam 3 sore. Dan boleh konteks juga di sekretariat kapan harus ambil. Silakan bagi yang mau mengambilnya. Jika ada yang menyediakan juga silakan. Dan mari kita angkat tangan, terimalah berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Yesus yang mengasihi engkau apa adanya. Biarlah kamu hari ini dengan pasti yakin adalah terang dunia, terang yang bercahaya di depan semua orang. Dan biarlah semua orang dapat melihat perbuatan baik dalam kehidupanmu. Dan mereka dapat memuliakan Bapa di surga. Mulai hari ini, dengan yakin, dengan penuh iman, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang membuat engkau sehat, sempurna, sejahtera, sentosa, sukacita, sukses. Di dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan Cel MDC Medan pada ibadah minggu ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share pada sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan memberikan kesegaran, demikian juga doa ini memberikan kesegaran bagi jiwa kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengelurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silakan menyalurkan donasi Anda ke rekening Misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan di Bank BCA pada nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi pada Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara membawa persembahan ke sekretariat gereja, silakan datang pada hari kerja di hari Kamis sampai dengan Sabtu pada pukul 11 sampai 15. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Amin.